Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Anwar Rifai dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Garut. Di sini saya akan memaparkan sedikit ilmu pengetahuan saya mengenai hukum bacaan dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan membaca Al-Quran tentu juga diperlukan tata cara dan sesuai aturan agar bacaan kita sempurna. Oleh karena itu, di sini saya bermaksud untuk menyampaikan salah satu hukum bacaan dalam Al-Quran, yaitu hukum bacaan mad arid li sukun. Untuk itu, langsung saja kita ke materinya. Apa itu mad arid li sukun? Mad arid li sukun termasuk hukum bacaan mad yang dalam bahasa Arab arid artinya berhadapan, li sukun artinya karena sukun. Sedangkan menurut istilah, mad arid li sukun adalah memanjangkan bacaan mad tobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Lebih jelasnya, hukum mad arid li sukun itu diterapkan dengan memanjangkan suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mad atau yang lain ketika bertemu dengan hamzah atau sukun. Kemudian, hukum bacaan dan cara membaca mad arid li sukun. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan mad terbagi menjadi dua jenis. Salah satunya ada yang dikenal dengan mad far'i atau cabang dari mad tobi'i, mad asli, yang sudah berubah cara dibacanya karena beberapa sebab. Hukum bacaan mad arid li sukun termasuk dalam kategori jenis mad ini. Nah, adanya hukum bacaan mad arid li sukun membuat huruf dalam satu kalimat menjadi dibaca mati karena tanda waqaf atau berhenti ya. Cara membaca arid li sukun itu terdapat 3 macam cara, yaitu yang pertama tul atau panjang, artinya 3 alif atau 6 harokat. Terus yang kedua yaitu tawasud atau panjang, artinya 2 alif atau 4 harokat. Lalu yaitu dibaca pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Lalu terkait mad arid li sukun, Nazam Hidayatus Syibyan menjelaskan hukum bacaan mad ini. Berikut adalah bunyinya. Wa in yakunu qad aradda sukun waqfan fa'aridu kanasta'inu. Yang artinya adalah apabila terdapat huruf mad yang huruf setelahnya itu mati dan matinya bersifat baru karena waqaf, maka disebut mad arid. Kemudian masuk ke contoh bacaan mad arid li sukun dalam Al-Quran. Adapun contoh bacaan mad arid li sukun dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam surat Al-Fil ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, ababil itu dibaca ababil, bukan ababila. Lalu yang kedua adalah surat An-Nas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini ada birabbin nas, dibaca sukun, bukan dibaca birabbin nasi. Kemudian yang ketiga ada dalam surah At-Tin ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Nah, di sini ada
salah satu huruf mad yang bertemu dengan wakaf, yaitu waw. Nah, jadi dibaca wazaitun, bukan wazaituni. Kemudian yang keempat adalah dalam surat At-Takasur ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, di sini juga ada salah satu huruf mad ya, teman-teman, yaitu huruf waw. Sehingga dibacanya itu bukan ta'lamuna, tapi dibaca ta'lamun. Kemudian ada dalam surat At-Takasur ayat ke-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, di sini ada salah satu huruf mad, yaitu ya, yang bertemu dengan nun di wakaf, sehingga dibacanya itu sukun. Bukan dibaca ilmal yaqini, bukan seperti itu ya, tapi ilmal yaqin. Kemudian di sini saya mendapat beberapa pertanyaan terkait mad arid li sukun yang penting bagi kita ketahui ya, untuk menyempurnakan keilmuan kita di dalam hukum tajwid. Pertanyaannya yaitu yang pertama, jika mad arid li sukun hanya terjadi karena wakaf atau berhenti, mengapa sih panjang bacaannya bisa berbeda-beda antara 2, 4, dan 6 harokat? Nah, perbedaan panjang bacaan mad arid li sukun itu bukan berarti tidak ada standar, melainkan bentuk keringanan atau rukhsah dalam ilmu qiraah dan tajwid. Semua pilihan panjang bacaan tersebut bersumber dari riwayat bacaan para qurra dan tetap memiliki aturan. Yang penting adalah konsisten dalam satu pola bacaan. Jadi variasi 2 atau 4 atau 6 harokat bukan kesalahan, tetapi bagian dari keleluasaan metode membaca Al-Quran yang tetap sah menurut tajwid. Kemudian saya juga mendapatkan pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa mad arid li sukun itu hanya berlaku saat wakaf? Jika huruf mad bertemu sukun memang harus dipanjangkan, tetapi mengapa saat wasol hukumnya itu menjadi hilang? Nah, jawabannya adalah karena penyebab utama mad arid li sukun adalah sukun yang baru muncul akibat wakaf. Saat wasol atau saat disambung, huruf terakhir kembali memiliki harokat asli, sehingga tidak ada lagi sukun yang menyebabkan mad tersebut. Dalam tajwid, hukum bacaan sangat bergantung pada kondisi pengucapan huruf, sehingga perubahan kecil seperti wakaf dan wasol dapat menghasilkan huruf yang berbeda. Di sini saya akan memberikan contoh perbandingan mad arid li sukun saat wakaf dan wasol. Saya akan memberikan contoh dalam surat An-Nas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jika kita membacanya saat wasol atau disambung, itu dibaca Qul a'udzu birabbin nasi. Nah, huruf terakhir yaitu sin dikatakan masih hidup karena ada kasroh, dan dikatakan juga tidak ada sukun. Maka bacaannya hanya mengikuti mad tabi'i atau 2 harokat. Kemudian saat wakaf atau berhenti, dibacanya Qul a'udzu birabbin nas, menjadi sukun. Sin menjadi sukun karena berhenti. Namun dan yang kedua itu sebelum huruf sukun ada huruf mad, itu hamzah.
Kemudian maka muncul hukum mad ari disukun. Panjang bacaannya boleh 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.